Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita mulai saja ceritanya. Bab 3757 sampai bab 3760. Saya juga ingin mendapatkan metode penempaan Ye Junlin. Kemudian sekte seperti sekte Taiksu Sen dapat digunakan oleh saya. Setelah mengambil keputusan, Gong Qianqiu menjadi lebih gila lagi melahap. Sisi lain, sejak bunuh diri Xiao Feng dihalangi oleh Ye Junlin, mentalitasnya telah berubah total. Dan membuat janji di depan Ye Junlin dan yang lainnya. Semua yang terjadi sebelumnya adalah salahku, tapi aku tidak bisa mati sekarang. Aku ingin membunuh Gong Qianqiu dengan tanganku sendiri untuk membalas dendam. Petik 2. Setelah aku membunuh musuh dengan tanganku sendiri, aku akan mengakhirinya sendiri, yang dapat dianggap sebagai pembayaran atas kesalahan yang saya lakukan selama periode ini. Itu dosaku. Kata Xiao Feng keras. Semua orang mencoba membujuknya, tetapi Xiao Feng jelas telah mengambil keputusan dan tidak punya ruang untuk bermanuver. Dia tidak punya pilihan selain membiarkan Xiao Feng melakukan apa yang diinginkannya. Namun, Xiao Feng sebenarnya punya ide lain, yaitu menemui Gong Qianqiu lagi dan meminta klarifikasi. Ketika Gong Qianqiu sudah menjadi istrinya, mengapa dia masih memperlakukannya seperti ini? Jika bukan karena cinta yang mendalam, bagaimana dia bisa mengabdikan seluruh dirinya untuk dirinya sendiri? Tunggu sampai semua keraguan ini dipahami sebelum memenggal kepala Gong Qianqiu secara pribadi. Tunggu sampai balas dendam dilakukan sebelum melakukan bunuh diri untuk meminta maaf. Jadi Xiao Feng melakukan praktik gila di mana dia lupa tentang makanan dan tidur. Bahkan Ye Junlin tidak bisa menghalanginya dan tidak punya pilihan selain membiarkannya berlatih seperti ini dan bahkan membawanya memasuki tubuh tempering pembuluh darah ilahi untuk meningkat. Perasaan Ye Junlin terhadap Xiao Feng sangat rumit. Sekarang Xiao Feng punya rencananya sendiri, terserah dia. Saat ini, sebuah berita besar datang dari otak Tuhan. Selama proses pendeteksian pembuluh darah super spiritual, ia secara tidak sengaja menemukan ledakan energi di area tidak jauh dari War Eagle Kingdom. Jika otak Tuhan tidak mematikan detektornya tepat waktu, ia akan langsung meledak oleh energi ini. Energi yang terkandung di sini sangat menakutkan. Diperkirakan secara konservatif beberapa kali, atau bahkan 10 kali lebih kuat daripada pembuluh darah suci yang terdeteksi sebelumnya. Ini adalah kata-kata asli dari otak Tuhan. Hanya saja otak Tuhan tidak mengetahui cara memasukinya, sehingga mencoba banyak cara tetapi gagal. Dalam keputusasaan, otak Tuhan hanya bisa memanggil Ye Junlin untuk datang dan membantu. Ye Junlin dengan senang hati menyetujuinya, tapi dia sedikit khawatir. Karena penggunaan terus-menerus dari beberapa badan pendinginan pembuluh darah suci sebelumnya, pembuluh darah suci biasa sekarang tidak dapat meningkatkan kualitasnya. Oleh karena itu, Ye Junlin sangat membutuhkan sumber energi yang kuat untuk meredam tubuhnya. Sepanjang jalan diam, Ye Junlin bergegas berdasarkan informasi lokasi yang disediakan oleh otak Tuhan. Tuan Ye, Anda akhirnya sampai di sini. Sumber energi menakutkan yang saya sebutkan ada di depan. Kata otak dewa dengan penuh semangat. Ye Junlin melihat ke arah jari otak Tuhan dan melihat hutan di depan. Sebenarnya tempat ini sendiri berada di dalam hutan primitif, namun vegetasi di dekat sumber energi lebih dilebih-lebihkan. Tanaman merambat biasa setebal ember, dan terdapat bebatuan bergerigi, tetapi kedalaman hutan lebat sangat sepi. Semua burung dan binatang tidak berani mendekatinya, seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan tersembunyi di sana. Kenapa kamu tidak mengikuti? Ye Junlin bertanya dengan sedikit aneh ketika dia melihat otak Tuhan tidak mengikuti. Otak Tuhan berkata dengan suara yang dalam, saya sudah dekat sebelumnya. Jika saya tidak mengenakan setelan ini, saya akan terkejut sampai mati oleh energinya. Hati Ye Junlin membeku, dan dia berbalik untuk melihat Tuhan Brain merobek mantelnya, memperlihatkan bahwa jasnya yang dibuat dengan hati-hati sudah compang camping. Terutama robekan yang terlihat jelas di bagian dada.
Setelan semacam ini dapat menahan serangan penuh dari pembangkit tenaga listrik teratas di reruntuhan Kunlun, tetapi juga rusak sejauh ini. Ye Junlin sedikit terkejut, dan kemudian memikirkan pembentukan energi di dekat Tianmen. Mungkinkah sama di sini? Ye Junlin berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu kamu menjauhlah, dan aku akan menyelidiki situasinya sendiri. Oke, otak Tuhan mundur tanpa ragu-ragu, jelas diganggu oleh yang sebelumnya reaksi guncangan energi meninggalkan bayangan psikologis. Ye Junlin terus bergerak maju, dan benar saja, setelah maju 100 meter, dia merasakan stagnasi energi yang jelas. Namun yang aneh adalah tidak ada energi formasi di sekitarnya, seolah-olah kekuatan ini ada secara alami. Ingin menghentikanku. Ye Junlin mengaktifkan keterampilan dasarnya dan segera mengeluarkan energi menakutkan untuk melawannya, sehingga dia bisa terus bergerak maju. Berdengung. Sepertinya ada suara pergerakan spasial yang tiba-tiba masuk ke area khusus. Ye Junlin juga merasakan hal ini pada tubuhnya, meski pemandangan sekitarnya tidak berubah sama sekali, sepertinya aliran waktu di sini sedikit melambat. Apa yang terjadi? Ye Junlin penuh keraguan dan mencoba menghindar dengan kecepatan tinggi. Benar saja, itu sedikit lebih lambat dari biasanya. Ada sesuatu yang aneh di area ini. Ye Junlin mulai mencari-cari pintu masuk yang mirip dengan pintu perunggu. Namun setelah beberapa kali eksplorasi, masih belum berhasil. Meskipun tidak ada pintu masuk yang ditemukan, area ini semakin terasa seperti dunia rahasia reruntuhan Kunlun bagi Ye Junlin. Apakah ini juga dunia rahasia yang tersembunyi? Tetapi menurut akal sehat, seharusnya ada pintu masuk atau semacamnya. Ini benar-benar aneh sampai ekstrim. Ye Junlin mencari-cari lagi, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Tapi saya dapat dengan jelas merasakan bahwa semakin jauh Anda masuk ke dalam, semakin kuat induksi gaya yang terjadi. Mungkin seperti pembuluh darah super spiritual yang disegel pintu masuk dan keluar yang sebenarnya disembunyikan. Mungkin orang-orang di alam rahasialah yang menyegel banyak pembuluh darah super spiritual, tetapi mereka sekarang terisolasi dari dunia. Ye Junlin tebakan. Setelah berjalan lebih jauh ke dalam hutan, Ye Junlin tiba-tiba merasakan jantung berdebar-debar, seolah sedang dimata-matai oleh sesuatu. Ye Junlin buru-buru melepaskan kekuatannya untuk mendeteksi, tapi segera dia terkejut saat mengetahui bahwa kemampuan deteksinya sangat lemah di area ini. Setelah sekian lama, saya menerima tanggapan bahwa tidak ditemukan orang yang mencurigakan. Lebih baik keluar dulu. Ye Junlin dengan cepat mundur dari area itu untuk berjaga-jaga. Bagaimanapun, bahaya dari reruntuhan Kunlun belum teratasi, jadi tidak perlu mengambil risiko dan melakukan hal lain sekarang. Tuan Ye, apa yang terjadi di dalam? Otak Tuhan muncul dan bertanya. Ye Junlin berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang ditemukan. Tandai tempat ini terlebih dahulu, dan datanglah untuk menyelidikinya setelah saya selesai menangani reruntuhan Kunlun. Oke, otak Tuhan tidak bertanya secara mendalam. Ye Junlin terus bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana kalau membiarkanmu buru-buru membuat kumpulan jas dan senjata itu? 5.000 set jas dan senjata bisa berhasil dibuat paling lama dalam waktu setengah bulan. Otak dewa berkata dengan bangga. Ye Junlin tersenyum dan berkata, bagus sekali, ini telah banyak membantu saya. Dengan 5.000 set pakaian dan senjata baru ini, kekuatan tempur komprehensif dari elit absolut di base camp akan melonjak. Dengan cara ini, Anda dapat dengan aman memasuki reruntuhan Kunlun untuk mencari tahu. Reruntuhan Kunlun, kepala jurumudi dari Sekte Langit. Di ruang pertemuan, seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut sedang duduk di kursi tinggi. Orang ini tidak lain adalah Xie Zhongmou, pemimpin Sekte Changqiong, dan juga ayah Xie Huanyu. Duduk di bawah adalah Xie Huanyu, Xie Yunsong, Tianxi dan anggota inti sekte lainnya. Sungguh luar biasa bahwa seorang biksu dari dunia sekuler dapat mengalahkan 3 putra suci dari sekte ilahi Taiksu dan semua jenius. Xie Zhongmou berkata dengan wajah serius. Belum lama ini, Xie Huanyu dan yang lainnya kembali dalam keadaan terluka. Xie Zhongmou masih merasa sangat malu,
dia ingin istirahat dan membawa orang-orangnya kembali untuk membalas dendam. Tak disangka, kabar kekalahan besar pasukan koalisi Sekte Taiksu Sen dan Sekte Qiankyu akan segera datang. Lupakan para jenius lainnya, tapi kekuatan tiga putra suci sangat menakutkan. Ye Junlin sebenarnya bisa mengalahkannya, dia benar-benar terlalu kuat. Sekarang kita tidak punya harapan untuk membalas dendam. Xie Huanyu menghela nafas dengan emosi, dan bahkan mulai bersukacita karena dia kemudian berlari cukup cepat, jika tidak seluruh pasukan akan hancur. Jika bakat seperti itu dapat diambil di bawah komandonya, kekuatan Sekte Changqiong kami pasti akan meningkat pesat. Ya, tapi saya takut ide ini agak tidak realistis sekarang. Saya merasa kasihan pada Ye Junlin, sangat tertarik dengan rahasia tentang dia. Dikatakan bahwa pedang yang dia tempa sangat dihargai oleh Sekte Ilahi Taiksu. Ya, bahkan putra suci kelima dan keenam mereka bersedia tunduk pada teknologi penempaan ini. Beberapa orang lain dari faksi Changqiong para tetua banyak berbicara. Xie Zhongmou melambaikan tangannya, dan pemandangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Ye Junlin dan yang lainnya dapat meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu singkat. Mereka harus memiliki semacam keterampilan tingkat lanjut. Jika kita mendapatkannya, Sekte Qiong pasti akan meningkat kekuatannya. Ditambah dengan keterampilan pandai besi terbaik, sekte kita akan terbang ke langit. Mungkin. Jadi menurutku yang terbaik adalah menangkap Ye Junlin dan yang lainnya, dan mengancam Ye Junlin dengan nyawa istri dan anak-anaknya untuk menyerahkan seni bela diri dan keterampilan menempanya. Bagaimana menurut Anda? Kata-kata Xie Zhongmou langsung memperoleh suara mayoritas. Orang-orang mendukung. Namun, hanya sedikit orang yang mengatakan bahwa mereka harus bertindak hati-hati untuk menghindari bencana. Ayah, idemu bagus, tetapi dengan kekuatan Sekte Changqiong kami mungkin tidak dapat mencapainya. Xie Huanyu mengungkapkan keraguan terakhir di benak semua orang. Xie Zhongmou berkata sambil tersenyum, sulit bagi kita untuk bertindak sendiri, tetapi bagaimana jika kita bersatu dengan beberapa sekte lain? Semua orang tiba-tiba merasa tercerahkan. Sifat manusia adalah mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Selama nilai Ye Junlin diungkapkan secara terbuka, kekuatan lain pasti tidak akan tergoda. Dengan cara ini, kita dapat menyatukan beberapa sekte dengan kekuatan yang sama agar tidak diretas. Tambah Xie Yunzong. Xie Zhongmou tertawa keras dan berkata, pahlawan melihat hal yang sama. Saya pikir ayah saya sudah memiliki mitra untuk bergabung, jadi saya khawatir apakah Taiksu Senzong akan melakukan tindakan lanjutan, melukai tiga putra suci kali ini. Huanyu berkata dengan suara yang dalam. Kekhawatiran Tuan Muda bukannya tidak masuk akal. Putra suci ketiga adalah murid tercinta dari wakil guru sekte Taiksu Sen, Yin Suejian. Apakah dia akan membela muridnya? Petik 2. Jika sekte Taiksu Sen ikut campur dalam masalah ini, kami mungkin tidak dapat melakukannya. Dapat berhasil mendapatkan harta itu. Ini memang agak merepotkan. Xie Zhongmou melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, semuanya, saya kenal Yin Suejian. Dia sangat sombong dan sombong. Petik 2. Di seluruh sekte ilahi Taiksu, kecuali pemimpin sekte, dipandang rendah olehnya. Di matanya, dia mencemooh orang lain secara pribadi. Petik 2. Orang sombong seperti itu pasti tidak akan menggunakan kekuatan seluruh sekte untuk pergi ke dunia sekuler untuk membunuh orang. Dia akan merasa bahwa melakukan hal itu sangat merusak. Semua orang mengangguk setuju. Ketika Xie Zhongmou melihat bahwa semua orang telah menghilangkan keraguan mereka, dia berkata dengan suara yang dalam, Huanyu, pergilah ke 4 sekte besar secara langsung untuk membagikan undangan, dan katakan bahwa saya memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Semua orang tiba-tiba terkejut, tampaknya Xie Zhongmou sudah merencanakannya, dan bahkan undangannya semuanya sudah ditulis sebelumnya. Xie Huanyu menerima perintah itu dengan senang hati, dia sudah sangat aktif dalam membalas dendam dan bahkan membayangkan bahwa dia akan menyiksa Ye Junlin di masa depan untuk menghilangkan kebenciannya. Di malam hari, Changqiong mengirimkan jamuan makan besar.
Saat Xie Huanyu membagikan undangan, para pemimpin 4 sekte tiba seperti yang dijanjikan. Kekuatan komprehensif sekte mereka sebanding dengan sekte Changqiong, dan mereka masing-masing adalah sekte Sendao, sekte Pedang Lingyun, sekte Wuxing, dan geng Tangan Besi. Merupakan kehormatan besar bagi Anda semua untuk bisa datang. Saya ingin bersulang untuk Anda semua dan mengucapkan selamat bekerja sama, kata Xie Zhongmou sambil tersenyum. Kepala sekolah Xie sangat sopan. Ya, merupakan suatu kehormatan bagi Tuan Xie untuk memikirkan saya untuk hal yang baik. Petik 2. Beritahu kami bagaimana kami bisa bekerja sama. Kami pasti akan membantu Anda. 4 jurusan sekte pria yang memimpin meminum anggur dalam satu tegukan. Xie Zhongmou tidak menyembunyikan apapun, dia langsung menceritakan segalanya tentang Ye Junlin, dan memperjelas risiko dan manfaatnya. Bagaimana menurut Anda? Xie Zhongmou bertanya. Pemimpin sekte bintang penyihir, Shen Bodang, adalah orang pertama yang menyatakan posisinya. Saya pikir itu layak. Meskipun putra suci ketiga kembali dengan kekalahan, saya jauh lebih kuat darinya. Petik 2. Dengan bantuan Anda, mengapa khawatir tentang tidak bisa menangkap Ye Junlin hidup-hidup? Fu Hengshui, pemimpin sekte Sendao, menggema, apa yang dikatakan Guru Shen benar sekali. Saya sangat tertarik dengan keterampilan pandai besi Ye Junlin. Petik 2. Ya, tangan besi kami gang terutama berfokus pada pelatihan tubuh. Saya tidak menyangka bahwa Ye Junlin adalah seorang pelatihan fisik murni, keterampilannya benar-benar tidak dapat diprediksi. Petik 2. Su Wantong, pemimpin geng tangan besi, berkata dengan rakus. Ouyang Chao, master dari sekte Pedang Lingyun, tidak menyembunyikan keserakahannya sama sekali, dan berkata sambil tersenyum, selama kita berbagi sumber daya, saya pasti akan pergi ke sana bersama elit saya. Jangan khawatir. Saya punya tidak pernah berpikir untuk memonopolinya, kalau tidak bagaimana mungkin saya tidak menyembunyikan apapun. Apa nilai Ye Junlin? Petik 2. Karena semua orang tidak keberatan, mari bergabung dalam 5 hari dan berbaris ke dunia sekuler. Xie Zhongmou berkata dengan sungguh-sungguh. Itu kesepakatan. Para pemimpin dari 4 sekte besar mengangkat gelas mereka dan minum bersama, dan diputuskan untuk bersama-sama menangani Ye Junlin. Di dalam base camp, 5.000 set peralatan yang dibuat oleh otak Tuhan diselesaikan sesuai jadwal dan semuanya dikirim ke base camp. Ye Junlin memilih 5.000 elit dan mendistribusikannya, dan pasukan elit dengan senjata ofensif dan defensif terbaik dibentuk. Selain itu, selama periode waktu ini, semua orang pergi ke Vena Ilahi dan Vena Suci untuk melunakkan tubuh mereka, dan kekuatan tempur keseluruhan anggota base camp telah ditingkatkan secara kualitatif. Ning Jinye memimpin 80 anggota tim untuk kembali, luka mereka sudah lama sembuh, dan sekarang kekuatan mereka meningkat lagi. Dengan peralatan ini, aku merasa bisa menghadapi biksu biasa di reruntuhan Kunlun. Petik 2. Kenapa aku merasa bisa membunuh orang jenius biasa tanpa masalah? Petik 2. Menurutku kemampuan membualmu jauh lebih kuat daripada peralatan ini. Ye Junlin juga sangat senang melihat kepercayaan semua orang. Semuanya, diamlah. Sekarang kekuatan tempur kalian sudah mulai terbentuk, kalian sudah lebih dari cukup untuk menjaga base camp. Petik 2. Jadi saya memutuskan untuk memimpin Wen Lei dan yang lainnya ke reruntuhan Kunlun besok untuk menyelidiki dan mencoba melenyapkan sepenuhnya bahaya yang tersembunyi. Ye Junlin berkata dengan sungguh-sungguh. Semua orang senang dan bersemangat setelah mendengar ini, dan bahkan tidak ada lagi rasa panik di masa lalu. Saat malam tiba, Ye Junlin awalnya ingin beristirahat lebih awal dan mengisi ulang tenaganya. Tanpa diduga, berita tiba-tiba datang dari bawahan elit yang bertanggung jawab bersembunyi di dekat Tianmen. Orang-orang mencurigakan muncul dari arah Tianmen. Mereka sangat kuat dan saudara-saudara yang bertanggung jawab melacak telah terbunuh. Mata Ye Junlin sedikit menyipit dan dia memberitahu bawahannya bahwa mereka tidak perlu melanjutkan pelacakan dan menyerahkan sisanya padanya. Ada jalan menuju surga jika kamu tidak mengambilnya, tetapi tidak ada jalan menuju neraka.
Saya tidak menyangka bahwa saya tidak meminta Anda untuk melunasi rekening, tetapi Anda berinisiatif untuk datang ke rumah saya. Pintu. Karena kamu di sini, tinggallah selamanya. Ye Junlin segera memberitahu semua orang di base camp. Dalam persiapan perang, dia memimpin Wen Lei dan yang lainnya untuk menunggu dan melihat. Tidak lama kemudian, Ye Junlin merasakan beberapa aura kuat mendekati base camp. 3 di antaranya memiliki aura yang sangat familiar, yaitu Tianxi, Xie Huanyu dan Xie Yunzong. Sepertinya orang-orang dari Changqiong ada di sini untuk membalas dendam. Ye Junlin segera mengambil keputusan. Setelah beberapa saat, pasukan koalisi dari 5 sekte besar memasuki pandangan Ye Junlin dan lainnya. Ye Junlin mengamati ada sekitar 30 orang, dan semuanya cukup mampu. Terutama para pemimpin, kekuatan mereka tidak lebih lemah dari 3 putra suci, dan bahkan sedikit lebih kuat. Xie Huanyu berbaur di antara kerumunan dan melihat sekilas Ye Junlin. Ayah, orang itu adalah orang yang melukaiku. Dia adalah Ye Junlin. Petik 2. Kilatan niat membunuh melintas di mata Xie Zongmou, dan kemudian dia berkata dengan dingin, sepertinya orang-orang di dekat Tianmen adalah semua orangmu. Sepertinya kamu juga tidak. Konyol, kupikir sekte Changqiong adalah sekte bodoh. Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Xie Zongmou mendengus dingin dan berkata, kuharap mulutmu masih sekuat itu di masa depan. Bersambung.